Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Minggu yang lalu kita membahas tentang dunia kreativitas ya, bagaimana menulis sebuah buku. Nah, saya berharap dalam minggu-minggu ini teman-teman sudah menyelesaikan kerangka berpikirnya, dan kerangka berpikir itulah daftar isi. Ya, jadi ada beberapa teman misalnya Bu Lili itu sekarang sudah nyampe bab 2. Jadi dia sudah setor kerangka berpikirnya, daftar isi bukunya, dan dia sudah mulai menulis sampai bab 2. Insya Allah dia menulis sampai 3 bab tentang jurnal pada saat beliau melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci di Haromen, baik Mekah dan Madinah. Nah, saya berharap nanti 90 hari teman-teman sudah menghasilkan karya, naskah itu sudah selesai. Malam hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih cara cerdas menulis artikel itu. Nah, artikel itu adalah karangan pendek, ya, berkisar antara 300 sampai 1000 kata. Ya, jadi kalau kita ngetik di laptop itu kan nanti di sebelah kirinya kan ada sudah berapa kata. Nah, ada lah. Yang disebut dengan artikel itu adalah karangan pendek yang berkisar antara 300 sampai 1000 kata. Yang membahas tema tertentu yang ditujukan untuk menyampaikan pikiran terhadap sebuah realitas. Ya, baik berupa fakta, baik berupa konsep, atau pendapat tertentu. Tetapi nanti bagaimana bentuk-bentuk artikel itu ternyata ada banyak. Karena nanti terlihat dari genre yang dipilih juga. Ada yang fiksi, ada yang non-fiksi. Secara umum teman-teman sekalian, ketika menulis artikel itu setidaknya ada 5 langkah. Dari secara garis besar ketika kita mau menulis artikel itu ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tema. Jadi tentukan tema. Ya, temanya harus spesifik. Karena semakin spesifik itu nanti semakin menarik minat baca seseorang. Jadi ketika kita menulis artikel, yang tidak boleh kita biarkan begitu saja adalah yang paling penting adalah tema. Kemudian yang kedua adalah tetapkan tujuan penulisannya. Jadi kita punya goal, target tulisan Anda itu kemana. Ya, kebanyakan artikel, apalagi artikel jenis deskripsi, kalau jenis deskripsi atau narasi yang berupa cerita, ini tidak menunjukkan, tidak menyatakan secara jelas tujuan penulisannya. Nah, jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, jadi kalau nanti artikel yang bentuknya narasi atau artikel yang bentuknya deskripsi, itu tujuannya itu tidak nampak, jadi tersirat. Tetapi kalau nanti artikel di luar narasi ataupun di luar deskripsi, itu nanti akan tersurat. Jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi penulisan artikel yang narasi deskripsi itu tujuannya itu tidak secara langsung tersurat, tapi juga dia ada pada saat dialog, pada saat ketika ada narasi. Jadi tujuannya itu tersirat. Jadi bukan tersurat. Kemudian yang ketiga, jadi selain tema, yang kedua adalah tujuan penulisan dari artikel tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah rumusan. Nah, rumusan ide pokoknya. Jadi kita punya gambaran ide-ide pokoknya itu apa. Setelah itu kemudian yang keempat adalah kita kembangkan tulisan itu dengan membuat alurnya. Nah, kan. Setelah itu kita buat kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Bagaimana kita menulis artikel narasi. Jadi kalau artikel narasi itu berarti artikel menceritakan satu keadaan. Jadi kalau kita ingin menceritakan satu keadaan, satu situasi, baik yang berdasarkan urutan waktu atau berdasarkan urutan kejadian, maka itu disebut dengan artikel narasi atau artikel cerita.
Nah, apa saja bentuk artikel cerita itu bisa seperti novel, bisa cerpen, bisa komik, bisa dongeng, bisa film, bisa drama. Nah, dalam artikel narasi itu berarti harus ada penokohan. Harus ada penokohan seperti dalam cerita pada umumnya. Kemudian sang tokoh itu digambarkan sebagai sosok yang bergulat dengan masalah, kemudian berkonflik dengan kehidupan, dan kemudian bagaimana sang tokoh itu berusaha memenangkan pergulatan, ya, memenangkan pergulatan. Jadi adanya konflik kehidupan itu membuat tulisan ini menjadi menarik untuk dibaca. Nah, kalau tidak ada konflik, maka artikel narasi ini akan jadi hambar. Nah, sekarang bagaimana cara penulisan artikel narasi? Jadi artikel narasi itu adalah menceritakan satu keadaan, satu situasi. Jadi hampir sama dengan penulisan artikel secara umum. Kalau artikel narasi itu berarti satu, kita harus tentukan tema. Ya. Kemudian tentukan tujuan. Jadi sekalipun nulis artikel narasi kita harus tentukan tema. Kemudian tentukan tujuannya. Tapi tujuannya kalau artikel narasi itu tersirat, jadi tidak nampak secara nyata bisa dibaca oleh audiens. Kemudian yang ketiga tentukan rumusan. Ya, rumusan ide pokoknya pun juga tersirat. Itu hanya ada pada diri kita. Kemudian yang keempat, kembangkan tulisan dengan membuat alur cerita. Jadi karena ini artikel narasi, maka kita harus mengembangkannya dengan alur cerita. Jadi mulai dari awal kemudian tengah, kemudian di akhir. Jadi kita mulai bagian awal itu pembukaan itu dengan sesuatu yang menarik. Kemudian bagian tengah itu digambarkan pergulatan hidup sang tokoh, ya, sampai pada puncak konflik atau anti klimaksnya. Ya, pada bagian akhir kemudian disudahi dengan anti klimaks atau ending. Kemudian yang kelima setelah itu adalah anti klimaks. Biasanya anti klimaks itu sebagai penutup. Ya, yang perlu kita pahami kalau di dalam menulis artikel narasi itu hampir sama kalau ketika kita menulis cerpen atau novel. Maka yang perlu kita perhatikan kalau dalam buku 90 hari nulis buku yang saya tulis itu ada beberapa poin penting ketika kita menulis artikel narasi atau kalau nanti dikembangkan jadi novel, bahkan kalau jadi buku kalau jadi novel, atau kemudian kalau artikel pendek yaitu dalam bentuk cerpen. Ada beberapa poin penting ketika kita menulis cerpen atau novel itu. Yang pertama, pengarang itu bukan penceramah. Nah, jadi kalau Anda menulis cerpen, Anda harus memposisikan sebagai pengarang. Jadi bukan kemudian Anda menceramai. Jadi orang membaca novel itu bukan seperti orang diceramai gitu, enggak. Karena ini artikelnya artikel narasi. Ya. Jadi bukan seperti pengkhotbah atau menggurui. Sehingga kesannya itu kalau Anda nulis cerpen atau novel itu bukan sebagai how to atau petunjuk. Jadi memang tujuannya tersirat, temanya tersirat. Jadi pembaca itu kurang tertarik membaca karya yang ditulis dengan gaya penceramah. Ya, karena dianggap melelahkan, ya. Bahasanya tidak indah, isinya dianggap terlalu berat karena ini kan cerpen atau novel. Kemudian yang kedua, tulis tentang manusia. Jadi kalau kita bicara tentang cerpen, tentang novel, berarti kan artikel narasi. Jadi biasanya menggunakan artikel narasi kalau. Jadi tulis tentang manusia. Yang namanya karya-karya kreatif. Jadi contoh karya kreatif itu seperti cerpen, seperti novel, itu tentang manusia dengan segala sepak terjangnya. Ya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sang pencipta, atau hubungan manusia dengan ketiga unsurnya. Nah, apa saja poin-poin di dalam penulisan cerpen atau novel itu? Yang pertama adalah pasti ada penokohan. Yang kedua adalah gunakan setting, jadi setting yang mengikat. Jadi setting itu mengajak pembaca untuk ikut mengalami, ya, atau masuk di dalam karya Anda. Di setting, penggambaran setting itu bisa didapat dari traveling, ya, bisa didapat dari menjelajah suatu tempat, bisa juga mendalami kebudayaan setempat. Jadi kalau kita bicara setting itu adalah bukan bicara tempat saja, tapi bicara tentang budaya, ya,
bisa juga kita dapatkan dari buku, bisa juga dari pengalaman, bisa juga dari wawancara dengan orang lain. Nah, kita bisa mendapatkan setting itu. Jadi sekalipun penulisan cerpen atau novel itu bentuknya fiksi, tetapi settingnya itu harus kemudian benar-benar sesuatu yang memang Anda mengalami atau Anda memang, jadi misalnya ketika kita bicara settingnya Surabaya, maka Anda menggambarkan kota Surabaya itu, ya kota Surabaya itu kota yang panas, hiruk pikuk, lalu lintasnya begitu luar biasa. Tetapi begitu Anda bicara tentang Surabaya, tetapi Anda menggambarkan setting Surabaya itu seperti settingnya Malang di pegunungan, maka ini tidak tepat. Jadi tetap menggunakan setting yang sesuai. Kemudian di dalam penulisan cerpen atau novel itu ya, saya langsung masuk pada penulisan cerpen atau novel. Ketika saya berangkat dari artikel narasi, itu tunjukkan Anda memang tahu banyak. Jadi ketika sedang menulis, status pengarang itu adalah narator. Ya, ketika kita sedang menulis, status pengarang itu seperti narasumber bagi karya yang ditulisnya. Karena karya itu kan merupakan rekaman segala informasi yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Ya. Maka sebenarnya pada dasarnya karya kreatif atau karya fiksi. Jadi memang sebenarnya materinya bukan 100% fiksi. Saya seringkali mengatakan bukan 100% fiksi, tapi biasanya ada sesuatu yang empirik, kisah nyata. Hanya dibawakan, ya, disampaikan dalam fiksi. Saya mohon maaf, saya unmute, saya mute all semua karena suaranya terganggu. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian ketika menuliskan artikel narasi atau kemudian itu cerpen, kalau dikembangkan jadi buku namanya novel, maka kita harus menciptakan nama-nama tokoh. Nah, nama-nama tokoh yang mengesankan. Jadi karena kalau kita bicara cerpen atau novel, maka itu harus ada penokohan. Ya, penokohan itu nanti sekaligus karakternya. Jadi karakter dari tokoh itu. Karena itu nanti akan tergambar di dalam cerita. Nah, bagaimana menciptakan nama-nama tokoh itu, jadi menciptakan nama-nama tokoh tadi itu, usahakan kalau cerpen atau novel, kalau cerpen jangan terlalu banyak penokohan. Jadi 3 atau 5 nokoh. Kalau novel pun juga kayak gitu. Kalau terlalu banyak, itu nanti akan membuat penulisnya juga bingung, karena nanti penokohan itu akan ada karakter-karakter yang menonjol, di sana nanti akan kebawa pada alur ceritanya, kemudian itu nanti akan tergambar juga bagaimana pesan dari sebuah tujuan, dari sebuah tulisan itu nanti tersirat kalau dalam penulisan cerpen atau novel. Ada beberapa tips teman-teman sekalian untuk pemberian nama-nama tokoh. Jadi diusahakan mudah diingat. Jadi kalau menciptakan nama-nama tokoh di dalam cerpen atau novel, nama yang familiar. Jadi misalnya cerpen Sidul anak sekolahan, Sidul anak Betawi yang kemudian di refresh ulang oleh Rano Karno menjadi film Sidul anak sekolahan yang sampai jadi sinetron yang berseri, kemudian jadi film, sampai berapa dekade itu karena begitu lamanya, sampai kemudian sekarang sudah mulai masuk pada anaknya. Itu jadi beri nama yang familiar. Yang kedua adalah tetap memiliki akar, artinya nama yang diciptakan itu sesuai dengan latar belakang kebudayaan yang ditampilkan, jadi sesuai dengan latar settingnya. Ya. Kemudian tidak mengandung penghinaan ya, atau mencerca kekurangan seseorang. Nah, dan tokoh tersebut itu punya nama panjang, jadi ada nama panjang sesungguhnya, kemudian ada nama panggilan. Kemudian bedakan antara nama tokoh laki-laki dan perempuan. Jadi karena kadang-kadang kita menyebut tokoh perempuan kok namanya laki, jadi harus dibedakan nama tokoh laki-laki dan perempuan. Tapi memang ada pengarang yang tidak menamai tokoh-tokohnya. Jadi saya dapatin itu ada novel yang tidak namai tokoh-tokohnya. Jadi pelaku utamanya itu ia hanya sebut dengan kita. Nah, jadi ada yang model kayak gitu. Tetapi secara umum
kalau kita menulis sebuah cerpen atau novel, maka kita harus menampilkan tokoh. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, hindari menghadirkan tokoh-tokoh dalam cerita Anda itu begitu banyak jumlahnya. Jadi kalau penokohannya itu begitu banyak, itu membuat penulisnya itu juga kesulitan dan itu juga kurang menarik. Jadi tidak hanya mempunyai peran kecil, penokohan ini dianggap kurang menarik karena dirasakan membuat ribet alur. Jadi kalau terlalu banyak penokohan, alur ceritanya nanti terlalu ribet gitu. Nah, ketika saya ditanya bagaimana Pak caranya untuk mendapatkan nama-nama tokoh rekaan. Nah, kalau dulu kita punya buku telepon yang kuning itu ya. Nah, kita juga bisa peroleh dari buku telepon. Kita bisa gunakan nama-nama rekaan melalui buku-buku telepon itu. Atau kita juga bisa menggunakan nama-nama anggota satu perkumpulan. Jadi misalnya kita punya anggota perkumpulan, gitu kan ada banyak nama-nama. Itu juga bisa dipakai sebagai apa? Mencari nama-nama rekaan. Atau dari pergaulan. Atau kalau Anda membeli daftar nama untuk bayi, itu kan banyak dijual di toko-toko baby shop itu kan. Kemudian atau bertanya pada orang yang dianggap tahu misalnya nama tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan dalam karya kita. Biasanya kalau itu kita menulis biografi atau autobiografi kita sendiri, itu biasanya kita kita bertanya pada orang-orang dekat kita, siapa tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam hidupnya si A itu, dalam hidupnya si B itu, siapa gurunya dan sebagainya. Nah, itu beberapa contoh teori bagaimana kita mendapatkan rekaan nama, ya. Jadi kalau dalam penulisan, saya ulangi, artikel narasi atau deskripsi yang biasanya nanti akan muncul berupa cerpen, kalau masih pendek, kalau sudah panjang namanya novel, kalau di antara cerpen dan novel maka disebut dengan novelette. Nah, agar kisah-kisah yang kita tulis kalau dalam penulisan fiksi yang berupa cerpen atau novel itu menarik, maka seorang penulis harus menguasai teknik-teknik bercerita secara baik. Ya, kemudian bagaimana menyusun alur, bagaimana nanti narasinya, kemudian deskripsinya, kemudian dialog. Ya, tadi sudah saya jelaskan penokohan. Jadi kalau sudah penokohan berarti sekaligus karakterisasinya. Kemudian bagaimana mengatur plotnya, terus kemudian konfliknya itu kayak apa, ya, anti klimaksnya, terus kemudian endingnya. Nah, inilah beberapa komponen dari penyusunan dalam sebuah cerita atau cerpen atau novel. Yang pertama adalah alur cerita. Kita sering dengar istilah alur cerita. Jadi alur cerita itu pergerakan cerita, ya, dari waktu ke waktu. Yang disebut dengan alur kan itu kan ada alur yang progresif, artinya progresif itu runtut, mulai dari lahir sampai kemudian anak-anak, sampai kemudian remaja, sampai kemudian dewasa, sampai kemudian dia jadi sukses, terus jadi kakek, terus kemudian meninggal. Itu alurnya runut, progresif. Atau ada boleh juga Anda memakai alur kilas balik. Jadi kilas balik itu apa ya? Jadi Anda mulai dari kondisi sekarang, terus kemudian Anda kemudian meloncat ke belakang, kilas balik. Jadi berkisah di awal. Jadi kalau Anda suka lihat film atau kemudian drama itu biasanya kan ada yang menggunakan alur kilas balik. Jadi di masa jayanya, di masa kemudian dia cerita sama cucunya. Nah, ketika dia cerita sama cucunya itu kemudian baru kilas balik. Atau Anda menggunakan percampuran antara keduanya. Nah, alur itu teman-teman sekalian dibangun oleh narasi. Jadi alur itu dibangun oleh narasi, ya, dibangun oleh deskripsi. Jadi kita akan dari alur nanti itu, setelah kita tetapkan alurnya, nanti kemudian dibangun dengan narasi, dibangun dengan deskripsi, kemudian dialog. Ada dialog, ada aksi. Aksi itu laku dari tokoh-tokohnya tadi. Jadi alur itu, saya ulangi, alur itu dibangun dari deskripsi, dibangun dari narasi, kemudian dialog, ya, dialog, kemudian aksi. Aksi itu laku dari tokoh-tokoh tadi itu. Maka alur yang baik itu sangat membantu pembaca untuk menangkap kira-kira gambaran utuh dari cerita itu apa. Nanti perkara endingnya itu nanti pilihan. Apakah kemudian endingnya itu nanti disebutkan, atau kemudian pembaca berpikir
membuat pembaca penasaran. Itu terserah, monggo saja. Sama seperti kalau kita lihat endingnya Sidul Anak Sekolahan, film yang terakhir, itu kan sudah selesai. Itu endingnya itu dibuat penasaran. Para pemirsa filmnya Sidul Anak Sekolahan itu penasaran, apakah Sidul itu kemudian kembali ke siapa? Zainab atau ke satunya Sarah. Nah, ada yang mendukung pro Sarah, ada mendukung pro Zainab, atau kemudian kedua-duanya. Itu memang dibiarkan oleh Rano Karno untuk memilih. Atau bisa jadi Rano Karno membuat sebuah ending yang di biskup yang satu dan di biskup yang lainnya. Itu ending ceritanya beda-beda. Ini pinter-pinternya penulis, pinter-pinternya penulis skenario, apalagi langsung penulis skenario-nya si Rano Karno sekaligus sutradaranya. Kemudian yang kedua adalah dialog. Jadi unsur dari penulisan artikel narasi atau artikel yang nanti dikembangkan bisa jadi cerpen, kalau jadi buku namanya novel, itu poin yang kedua adalah alur cerita, yang setelah pertama alur cerita, yang kedua adalah dialog. Maka dialog ini adalah bagian dari percakapan antara tokoh tadi. Ya, antara tokoh dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang kan ada dialog, dia dialog dengan dirinya sendiri. Atau antara tokoh dialog dengan tokoh yang lainnya. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh tokoh-tokoh cerita tadi, itulah yang disebut dengan dialog. Nah, nanti ada dialog yang lahir terucapkan. Nanti kalau Anda baca novel itu kan ada dialog yang itu diucapkan. Tetapi ada dialog yang dalam batin. Nah, itu biasanya dikasih dalam kurung gitu. Aku bergumam, apa benar dia lakukan itu ya? Ternyata dia bohong. Nah, biasanya dikasih dalam kurung itu. Itu artinya berarti ada dialog batin. Tidak terucapkan. Maka dialog yang baik sebenarnya adalah dialog yang remeh-temeh, yang familiar, ya, yang percakapan sehari-hari gitu. Karena itu jangan bernafsu untuk membuat dialog yang aneh-aneh di dalam novel kita. Jadi novel itu akan nampak apa ya? Nampak hidup itu kalau dialognya adalah dialog sehari-hari, ya. Kemudian tidak ada beberapa hal teman-teman yang harus menjadi apa ya? Bahan perhatian ketika kita menulis sebuah dialog. Yang pertama, tidak harus mengulang informasi yang telah disuguhkan dalam narasi, ya, ke dalam dialog. Kemudian yang kedua, hindari dialog yang mubazir, misalnya berkaitan dengan sapa menyapa, perkenalan, halo, hai. Dalam novel itu tidak perlu kayak gitu. Jadi itu kan dialog yang basa-basi gitu. Kemudian to the point saja, ya, to the point saja, jangan berputar-putar, karena nanti bisa membuat pembaca itu muak, ya. Ya, melewatkan dialog yang tidak ada isinya gitu. Jadi to the point saja. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana, ringkas, tepat, jelas maksudnya. Dan jangan lupa ikuti dengan aksi tokoh. Maksudnya aksi tokoh itu bahasanya, mimiknya, gerakan muka, gerakan tangan dan kaki itu ditunjukkan dalam tulisan itu. Sambil marah itu dia berkata, sambil marah itu tangannya menggenggam wajahnya, itu tergambar dituliskan itu, karena itu harus tampak mimiknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah aksi atau laku. Jadi aksi laku itu aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik, gerakan anggota badan, perbuatan dari tokoh-tokoh cerita. Nah, aksi ini nanti itu akan menunjukkan karakter. Jadi aksi ini, laku dari para tokoh-tokoh di dalam cerita atau novel itu akan menegaskan karakter tokoh di samping dialog tadi. Jadi dialog itu nanti itu akan ditegaskan dengan apa? Aksi dari tindakan atau laku tokoh tadi. Bagaimana pendiriannya, bagaimana semangatnya, bagaimana caranya menghadapi masalah, hubungannya dengan tokoh lainnya. Itu kalau di dalam cerpen atau novel itu tergambar, itu akan nampak juga teman-teman sekalian, ya. Kemudian yang keempat adalah plot, ya. Waktu kita tinggal 8 menit, nanti teman-teman bisa masuk di link yang sama, ya. Ya, di ID yang sama, kemudian di password yang sama, ya. Karena setiap 40 menit ini harus mati, ya. Nah, nanti teman-teman bisa mulai dari ID meeting yang sama dan password yang sama. Saya lanjutkan. Yang keempat adalah poin yang keempat ketika menulis artikel narasi atau cerpen atau kemudian novel, maka yang keempat adalah plot. Nah,
Apa bedanya alur dengan plot? Jadi plot itu rangkaian sebab akibat yang akan memicu krisis, ya, yang menggerakkan cerita menuju klimaks, itu plot. Jadi plot itu ada dalam alur. Jadi plot itu rangkaian sebab akibat yang memicu krisis, ya, atau menggerakkan cerita menuju klimaks, itu plot. Jadi plot itu ada dalam alur, ya. Plot itu ada dalam alur. Tapi plot itu bukanlah alur. Jadi ibarat tubuh, alur itu fisiknya. Ya, ibarat tubuh itu alur itu fisiknya, plot itu ruhnya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian cerpen atau novel tidak ada plotnya, tidak ada sebab akibat atau yang menggerakkan pada klimaksnya, itu hambar. Maka perlu kemudian poin yang keempat adalah plot. Kita harus bisa plotnya itu di mana, yang kemudian menuju klimaks itu. Jadi ini kekuatan yang dinamis, yang penuh gairah, ya, yang membangun konflik, yang menggerakkan cerita ke arah klimaks, itu plot. Jadi di dalam plot itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapi para tokoh cerita. Itu saling digosokkan, ya, saling digesekkan, ya, kemudian dibenturkan satu sama lain. Kemudian menjadi persoalan baru yang lebih kompleks. Ya, sehingga kemudian menarik di situ. Jadi plot itu adalah menggerakkan cerita untuk menuju klimaks. Ya. Nah, disinilah kemudian menariknya tulisan cerpen atau novel di sini. Kemudian yang kelima, tokoh tadi ya, nanti saya sudah bahas di awal. Tokoh itu menjadi penting, oleh karena itu jangan terlalu banyak tokoh, 3 sampai 5 tokoh sekaligus karakterisasi tadi. Jadi penciptaan karakter tokoh cerita yang dibutuhkan oleh tema. Jadi untuk mendapatkan efek dramatis dari plot tadi itu, maka penokohan itu harus dibarengi dengan karakterisasinya, karakternya. Kemudian jangan lupa yang penting juga adalah setting. Nah, tadi saya sudah bicara setting. Jadi setting itu adalah merupakan latar belakang dari cerita yang di dalamnya terdapat tempat, terdapat budaya, adat istiadat, kebiasaan, suasananya, juga dialeknya. Jadi misalnya novel Habibur Rahman El-Shirazi, Ayat-Ayat Cinta, itu settingnya adalah di Kairo, Mesir, di Al-Azhar. Jadi karena memang beliau kuliah di sana, jadi beliau merasakan betul bagaimana auranya, jadi hafal betul itu jalan-jalan tikus di Kairo sana, di Mesir sana, itu beliau bisa menggambarkan. Nah, alhamdulillah anak saya sekarang lagi di Mesir, tapi saya tidak berharap dia hanya jual tempe saja, dia berharap kuliah benar. Jadi kalau tidak mau jadi penulis ya jadilah ulama, saya bilang. Jadi itu setting yang dibuat oleh Habibur Rahman El-Shirazi, itu settingnya benar-benar nyata. Kenapa? Karena dia ngalami. Dia mengalami, dia merasakan, dia melihat, dia mendengar, karena dia kuliah di sana, di Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya. Sama kemudian apa itu, Afu Adi yang menulis tentang dunia kepesantrenan di Gontor. Karena dia memang mondok di Gontor, kemudian dia tahu dunia pesantren, itu menjadi settingnya. Ya. Di setting ini jadi penting. Jadi semua yang keterkaitan dengan tempat itu bisa dikatakan setting cerita. Jadi saya menyontohkan, misalnya setting perkotaan. Jadi kalau misalnya kita membuat novel atau cerpen dengan setting perkotaan, maka berarti bahasa gaul khas anak muda perkotaan, deretan-deretan papan iklan, kemudian trotoar-trotoar kota, hilir mudiknya, orang yang lewat, kemudian kebisingan suara mobil lalu lalang, suara kondektur bis, itu semua tergambar, semua kemudian terdeskripsi, itu setting. Ada penyanyi asongan, ada ngamen gitu ya. Kemudian itu menunjukkan kekerasan kehidupan kota. Maka jadi seorang penulis kalau menuliskan novel atau cerpen harus mampu menghadirkan setting yang kuat. Karena setting yang kuat itu menjadi pendukung cerita. Jadi menjadi pendukung dari cerita tadi itu. Kesalahan di dalam menghadirkan setting itu berdampak fatal. Tadi saya contohkan agak ekstrim. Misalnya kota Surabaya, tapi menggambarkan kota Surabaya itu dingin, selimutkan salju, kemudian lah tentu tidak sesuai, maka harus sesuai dengan konteks waktunya, zamannya, budayanya, dan kebiasaannya. Itulah setting. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Nah, jadi sudut pandang kita bisa menggunakan sudut pandang itu bisa sudut pandang orang pertama, berarti nanti bicaranya aku, saya, beta, kami, jadi dalam naskah
Itu. Atau kita juga bisa menggunakan sudut pandang orang kedua. Kalau orang kedua berarti kamu, Anda, saudara, kalian. Atau orang ketiga, dia, mereka. Nah, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Jadi sesuai dengan kesukaan Anda. Nah, jadi boleh saja kita mengubah sudut pandang dari orang pertama, kemudian menjadi orang kedua atau orang ketiga. Nah, tentu sekali lagi disesuaikan dengan kepentingan cerita yang sedang kita tulis. Baik, ini teman-teman sekalian beberapa poin penting ketika kita menulis artikel narasi tadi. Yang kemudian kalau dikembangkan itu ada yang bisa jadi cerpen, kemudian kalau dibuat buku maka jadilah novel. Mungkin ini yang sebagai pengantar diskusi. Waktu kita tinggal 2 menit, ya, tinggal 2 menit. Silakan nanti masuk di ID password yang sama. Jadi di ID Zoom yang sama, kemudian passwordnya sama. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi saya break sebentar, masih ada waktu 2 menit. Silakan kalau bertanya. Hari ini saya berbicara tentang bagaimana menulis artikel non-fiksi, dan itu bisa bentuknya cerpen, dan itu bisa bentuknya novel kalau dibuat buku. Tadi sudah saya sampaikan, harus beberapa poin penting, harus ada alur, harus ada plot, harus ada tokoh penokohan sekaligus karakternya, kemudian harus ada settingnya, kemudian sudut pandangnya, itu beberapa poin penting ketika kita menulis artikel fiksi atau bentuknya narasi, yang kalau itu berupa artikel bisa cerpen, kalau itu berupa buku bisa novel. Oke, kita break sebentar. Nanti silakan Anda masuk, kita pada sesi tanya jawab, ya. Pada sesi tanya jawab, hari ini saya bicara penulisan artikel fiksi, yaitu berupa cerpen atau novel. Ya, waktunya habis, tinggal 1 menit. Silakan nanti masuk lagi di ID meeting yang sama dan password yang sama. Ya, silakan kalau Anda bertanya, monggo. Jadi ini saya end dulu. Monggo nanti masuk di ID meeting yang sama dan password yang sama. Sesi tanya jawab.